tadi langkah menyampaikan kecurangan oleh bunda kita. Ini yang naik adalah salah satu tim hukumnya 01. Saya udah lama kenal orang ini. Kita dengarkan bocoran dari beliau bahwa kecurangan itu nyata, bukan halusinasi. Pada Bunda Kurnia, disilahkan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Merdeka! 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 Saya bertanya, milik siapakah Indonesia? Apakah milik Jokowi? Bukan. Milik siapakah MK? Apakah milik Jokowi? Tidak. Bapak Ibu sekalian, MK Indonesia adalah milik bangsa Indonesia. Hari ini kita melaksanakan Istighosah Kubro. Asal katanya Al-Wa'ud yang artinya memohon pertolongan Allah dalam kondisi yang sulit agar dihindarkan dari bala, baik bala bencana maupun bala dari sikap-sikap jahat manusia. Betul? Bapak Ibu sekalian, seorang ketua tim hukum nasional 03, yaitu senior kami Bapak Todung Mulya Lubis, mengatakan di hadapan hakim dengan sebuah pidatonya yang sangat menyentuh, mengatakan dibutuhkan satu orang saja untuk menghancurkan Indonesia. Betul? Dengan kata-katanya, dengan APBN di sisinya, dan dengan janji-janji manisnya. Betul? Lalu dia mengatakan hanya dibutuhkan 5 hakim MK untuk memutuskan secara benar bahwa yang seharusnya menang adalah mereka yang memang sepantasnya menang. Bapak Todung Mulya Lubis mengadukan dirinya kepada hakim MK. Betul? Saya ingin mengatakan, lalu mengapa kita ada Istighosah Kubro pada hari ini? Saya tidak menyalahkan Bapak Todung Mulya Lubis. Sebagai seorang insan pragmatis, rasional, wajar jika beliau mengharapkan kepada hakim MK. Tapi ingat baik-baik, di bawah asuhan Habibana Muhammad Rizik Syihab, di bawah asuhan para ulama-ulama lurus, kita diluruskan untuk senantiasa hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Saya ingin mengatakan kepada Anda sekalian, ada 8 hakim MK. Ya, 8 hakim MK. Apakah Anda hafal nama-namanya? Tidak. Jika Anda tidak hafal, mari kita mulai menghafal agar mereka paham bahwa setiap tindakan mereka sesungguhnya dalam pengawasan masyarakat Indonesia yang kebetulan pemegang sahamnya adalah umat Islam. Betul? Satu ketua, Dr. Suhartoyo SHMH. Kalau Anwar Usman yang mana? Wakil ketua, bagaimana? Anwar Usman yang mana? Anwar Usman itu keluar kandang dulu. Oh, keluar Ya, kandang. wakil ketua yaitu Sadli Isra, Profesor Dr. Sadli Isra SHMH. Ya. Kemudian ada seorang wanita di sana, semoga beliau diberkahi oleh Allah kecerdasan serta kebijaksanaan, yaitu Ibu Eni Nurbaningsih. Ya, Profesor Doktor juga. Lalu kemudian ada seorang yang mungkin bukan muslim ya, tapi ini adalah bagian yang memperkaya hasanah MK, yaitu Bapak David Yusmik. Kemudian lagi ada seorang profesor, yaitu Bapak Guntur Hamzah. Nanti saya akan ceritakan tersendiri tentang beliau. Lalu ada lagi, yaitu siapa lagi ini? Ridwan Hamzah, ya. Dan yang terakhir dari DPR ini, yang suaranya kadang-kadang agak menyesakkan kita, yaitu siapa? Asrul Sani. Bapak-bapak, Ibu sekalian, jangan mengharapkan komposisi 5-4, tidak perlu. Kita hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ketika hakim menyatakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi, maka tidak ada yang bisa dilakukan kecuali hanya menyampaikan pesan sponsor tertinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Saya ingin mengatakan
coba kita belajar cerdas nih. Ini saya sebelum sampai ke sini dibikin oleh Profesor Edi Sujana yang merupakan ketua kami di TPUA. Kalau saya tidak sampaikan, berarti saya tidak amanah. Sedangkan ini adalah puncak kecerdasan, ya. Begini saudara sekalian, memang kita sedang menanti keputusan yang nanti akan dibacakan tanggal 22. Ya. Akan tetapi perlu Anda ketahui, sebagai seorang yang berkiprah di bidang hukum, kami ingin mengatakan bahwa sesungguhnya yang sedang terjadi di Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi syarat formil. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ya ayat 3 menyatakan sesungguhnya Mahkamah Konstitusi harus berjumlah 9. Betul? 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari Presiden. Sekarang Anda lihat yang terjadi hanya 8. Sebagai seorang hukum dengan berat hati kami mengatakan itu tidak memenuhi syarat formil. Ya. Nah, ini kami mengatakan kepada Anda semua inilah yang terjadi. Ya, saya harus sampaikan ini. Akan tetapi tentu saja hal politik itu sangat dinamis. Tidak bisa kami masuk semuanya ke sana. Oleh karenanya, saya sekali-kali Anda mengharapkan kepada MK. Mohon maaf, saya harus sampaikan salah satu ya anggota MK yaitu Profesor Dr. Guntur Hamzah tahun 2022 pernah terkena kasus etika karena merubah frasa dengan demikian menjadi ke depan. Perubahan ini sangat penting karena mempengaruhi isi dan keputusan. Betul. Oleh karena itu jangan sekali-kali berharap kepada MK, berharap kepada Allah. Semoga Allah memberikan kecerahan kepada pemikiran mereka, takut akan Allah dan tahu bahwa keputusan yang mereka buat menentukan hidup mati bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Saya ingin mengatakan sekali lagi, Jokowi harus disudahi. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Ada 4 hal yang sudah mati di tangan Jokowi. 1, KPK. Ya, dengan melemahkan KPK. Kedua, MK. Ya, dan Anda perlu ketahui revisi undang-undang MK sudah dilakukan sehingga bisa mengembalikan orang-orang kritis seperti Saldi Isra ke lembaganya. Ya. Kemudian apalagi DPR sendiri sudah mandul, tidak mampu hal yang benar adalah benar. Dan yang keempat, suara Anda semua, yaitu kekritisan publik yang sudah dihancurkan oleh Jokowi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengatakan kembali, Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Berarti semua turunan-turunannya, termasuk orang yang mendukungnya, 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Allahu Akbar. Saja. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saja 4 hal dimatikan oleh Jokowi, tapi suara mak-mak nggak bisa dimatikan oleh Jokowi.